Jangan pernah merasa diri kita kuat. Ketika kita merasa diri kita kuat, justru itu adalah titik lemah kita. Orang yang merasa dirinya kuat adalah orang yang paling rentan mengalami kejatuhan. Ibu, bapak, saudara semuanya, di dalam Alkitab kita menemukan beberapa tokoh yang mestinya secara umum tidak mungkin tokoh-tokoh yang saya maksudkan ini jatuh di dalam dosa. Tetapi pada kenyataannya mereka toh akhirnya mengalami juga. Para murid Yesus, 12 murid Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka melakukan perjalanan bersama, mereka makan bersama, mereka tidur bersama, dan mereka juga melakukan mujizat bersama-sama. Setiap hari mereka bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Jadi bagaimana mungkin orang yang bertahun-tahun bersama dengan Yesus sedemikian mudah hatinya berpaling daripada Yesus? Pada kenyataannya itulah yang terjadi ketika Yesus harus meminum cawan penderitaan, harus memikul salib yang tak seharusnya dia pikul. Menjelang penyaliban Tuhan Yesus, terlihat bahwa murid-murid yang selama ini bersama-sama dengan Yesus akhirnya satu persatu meninggalkan dia. Sebut saja Petrus yang terlihat begitu setia dengan Yesus. Dimanapun Yesus berada, Petrus berada. Tetapi pada kenyataannya, dia pun menyangkal Yesus sebagai gurunya. Yudas terlebih lagi, dia menjual Yesus hanya demi 30 keping perak. Bagaimana murid-murid yang lain? Murid-murid yang lain pun melakukan hal yang sama. Mereka semuanya lari berpencar ketika di Taman Getsemani, gurunya Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Jadi dengan kata lain, murid yang sedemikian dekat dengan Yesus pun bisa meninggalkan dan mengkhianati dan menyangkal gurunya sendiri. John Mitchell, dia penulis Kristen, dia pernah menulis seperti ini. Yudas telah menyertai sang juru selamat selama lebih dari 3 tahun sebagai seorang yang dipilih untuk pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Apakah mungkin bagi seseorang untuk hidup selama 3 tahun dengan sang juru selamat dan lalu karena beberapa sikal mengkhianati anak Allah yang kudus? Fakta bahwa Yudas menjual Yesus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dengan yang namanya dosa. Tidak peduli kalau kita setiap hari mungkin beribadah di gereja. Bahkan tidak peduli kalau kita termasuk orang dalam bilangan aktivis gereja. Tidak peduli kalau kita terkenal sebagai orang yang melakukan banyak kegiatan-kegiatan rohani. Faktanya adalah tidak ada seorang pun yang kebal dengan yang namanya dosa. Hal ini kiranya membuat kita berjaga-jaga. Sebab semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin iblis berusaha keras untuk menjatuhkan kita. Murid-murid sudah mengalami akan hal itu. Jangan sampai pengalaman yang sama terjadi dalam diri kita semuanya. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang sangat sulit untuk dijatuhkan. Iblis tidak takut orang yang giat, yang aktif, yang setiap hari mungkin melakukan kegiatan di gereja. Tapi iblis takut kepada orang yang berjaga-jaga. Apakah Anda termasuk orang yang berjaga-jaga?